Nah, terus uripe menungso mateni angen-angen sing ora kanggo, mateni nafsu sing ora kanggo. Matine iso nguripi nek angen-angen nafsu sing ora kanggo wis dipateni, bisa nguripi marang cahya sejati cahya sampurnaning Gusti. Wujude kaya kristal sing mapan ana. Jadi memang nanti hidupnya manusia diayak betul. Diayak betul dengan yang namanya seleksi alam. Ya, betul. Seleksi alam. Seleksi alam nanti yang terjadi. Ya ampun nguripe menungso gari sepiro ya gari nyawang mawon. Banting-banting aja ngomong. Ya, banyak kan yang bilang seleksi alam. Nah, seleksi alam yang terjadi pada saat ini berlaku untuk manusia rupanya. Untuk manusia. Nah, untuk manusia. Kenapa saya bilang untuk manusia? Kalau tidak untuk yang lain, karena untuk hari ini corona hanya terjadi kepada manusia. Selain manusia tidak kena, gitu. Itu yang membuat agak lucu juga dan agak kreatif. Dan terjadi pada manusia. Nah, kalau flu babi itu nanti bisa menyerang manusia, tapi kan hewan dulu. Yang kena hewan dulu. H1N1G4 itu. Kalau corona ini kan dari hewan katanya, tapi hewannya kok sekarang nggak ada yang mati cuma manusia. Jadi dimakan manusia terus menyerang. Ya nggak tahu. Tapi kalau asalnya saka kewan, kok kewannya ra mesti mati. Kan lucu ya. Ya pada akhirnya binatang kan dimakan manusia. Jadi siapa yang kena kan ya seleksi alam dulu ya. alam aja ya. Ini kewannya urip dimakan mati. Langsung mati. Jadi seleksi alam terus menerus akan seperti itu. Dan itu terjadi sudah terus menerus, tidak ada putusnya, dan terus terjadi seperti itu. Mulai dari Mbah Bambir kagetan sungguhan. Kenapa terjadi seperti itu? Intinya alam itu akan meneruskan kehidupannya dengan menselaraskan dan menseimbangkan alam. Mergo menungsane keserakahan. Manusianya terlalu serakah. Juga akan terus diseleksi. Lah hidupnya manusia dan hewan dan tumbuhan itu saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Terus sebab kalau tidak saling berkaitan satu sama lain, itu akan menjadikannya namanya ketimpangan. Coba kalau hewan tidak disembelih juga jumlahnya banyak sekali. Tapi bersaing kalau manusia. Bersaing dengan manusia. Itu juga tanaman kalau tidak dikendalikan juga akhirnya terjadi persaingan dengan satu sama lain. Intinya alam itu selaras seimbang. Ketika ada ketidakselarasan, ketika ada ketidakseimbangan, ya alam akan menselaraskan dan menyeimbangkan. Terlepas dari politik manusia atau perang, terlepas dari politik manusia. Nah kalau manusia menjadikan perang itu sebagai alat kekuasaan ego, kayak India perang karo Cina dan saat itu. Jadi
persaingannya itu di alam bebas apa Seluruhnya, Pak. yang dibudidayakan? Seluruhnya. Lah saya kok contoh hewan dibudidayakan mari ngono ya disembelih. Nah, yang dimaksud keseimbangan, Iya. keseimbangan antara manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berarti kan menyangkut di alam bebas. Alam bebas. Nah, ini ya jenis kewan yang alas itu jarang. Nah, iya yang terjadi sekarang hewan di hutan itu juga semakin Ini ulah manusia. tergerus ekosistem. Tapi kadang pemerintah ra berpikir sejauh itu. Hanya menerbitkan undang-undang tentang perlindungan hewan langka. Dua. Tapi praktek di lapangan ora cetha. Berarti boleh kan setelah binatang punah sih baru timbul aturan. Diambang kepunahan baru aturan. Belum tidak apa-apa. Itulah. Mana bejo-bejane wong lali sing bejo wong eling lan waspada. Dan sekarang orang berlomba-lomba menjadi baik, berlomba-lomba mendekatkan dengan Tuhan, tapi lupa bahwa hidupnya sistematis. Artinya hidupnya sistematis berhubungan antara satu dengan yang lain. Karepe apik tok karo sing gawe urip ora gelem apik karo melepas burung, melepas ayam, ritual menanam pohon untuk menyeimbangkan alam. Ojo teknikmu napas ae mbok nggo nopas napas. Tanpa diimbangi. Tanpa diimbangi dengan keadaan alam, tangeh nek lakon. Nggak masuk akal. Kamu baik sama Tuhan tapi nggak baik sama semesta. Repot. Nah, kalau kita rutin pada waktu tertentu pasti melepas burung. Berarti rangkaian kehidupan antara yang ada di dunia itu berarti kan punya hak dan kewajiban yang sama Sama. di hadapan Tuhannya. Nggak lepas. Biasa diantar. Ya. Kita Ayam. nanti makanya ayo kita kumpulkan lagi. Ayo kita mau lepas Burung, burung, ikan, ayam, ikan. ikan laut yang di laut. Ya. Seperti kita cari di Surabaya dulu. Nah, itu sebetulnya apa sih? Ndawake umurmu dhewe kok. Oh iya, memang. Iya. Sakti nek bongko wae apa? Iya. Sakti nek modar. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka di situ Tuhan akan hadir di tengah-tengah hatimu. Biasa ini gini sama dengan dia. Berarti Pahit kayak orang ya? kaya pahit. Hmm, Ya gimana ya? Kan nggak boleh. kaiso. kayak orang memelihara burung. Burung kan juga punya kebutuhan. Apakah walaupun kita cukupi kebutuhannya, tapi kan hanya makan dan minum. Nah, yang lain Kebutuhan yang lain kan tidak tercukupi, apakah berarti itu tidak anu? nanggung dosa ajane. Lemang kula kaya sing gak urip kuwi kok kaya-kaya. Nanti aku ngingu manuk bola-bali ya mati. Kalau ngingu manuk. Kayak soalnya penjahit hilang ya. Kalau manuk nyicit itu hilang ya. Nah, nek isuk mbiyene suarane manuk kerencak encit to kae. Makanya aku saiki ndek serata ngingu manuk. Baru kok tahu tidak jono. Dilepas. Suara itu bebas. Tahu kan sih. Bebas. Kasih makan tapi bisa bebas. Jadi tak makan masih hidup. Enggak, Pelihara tapi. kita akan menyediakan tempat. Hmm. Menyediakan Kebutuhan kan tercukupi. Dia kan juga menyalurkan nafsunya ke sesama Sesama dorong, dorong nih. duit tetap turun dan Ya. bisa terbang bebas. Oh ini tak pikir itu, aku yang marah itu dosa, tidak pakan tak cukupi lagi kebutuhan yang lain. Tak Kebebasan. terpenuhi. Kebebasan tidak. Iya. Iya. Saya coba kesana kemari, golek bojo, tak pada manuk kan tidak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Ya itulah kehidupan yang kadang kita melakukan suatu hal yang merugikan. Sama
semenjak burung-burung itu anu ya hama yang merajalela saiki. Ya hama terutama. Ini salahnya sapa? Ya tikus merajalela. Orang Merajalela. Mereka lah anane wis musuh alaminya wis entek. Sing dipikir akhirnya kimia, padahal ono musuh alami. Habitat alami itu kan punya rantai makanan yang makan belalang. Ula mangan tikus, Ula mangan tikus, ulane entek kakek diopeni. burung Dicekel. hantu mangan tikus. Oh, burung hantu saiki didol. Dol. Iku sing merajalela, sing susah petani. Kadang mikir ekosistem itu penting. Berarti yang memutuskan ini seperti itu Manusia, manusia ki raja diraja. dunia. Raja diraja menungso iki. Tapi ada pandangan bahwa isi dunia kan menungso, itu pandangannya bener nggak betul? Loh, bener, tapi kan menungsone kudu ada dasar kawicaksanan welas asih. Bener. Dunia iki diciptakne nggih menungso, tapi menungso kudu duwe ada dasar welas asih lan kawicaksanan. Lah sing diwaca ayate sing kuwi tok. Sing dhuwure ra diwaca. Harus dibaca secara penuh. Dunia diciptakan untukmu manusia. Tapi di situ ada dasar welas asih lan kawicaksanan. Mula dibatasi endi sing oleh, endi sing ora, endi sing bener, endi sing salah. Lah nek dilos ya bubar. Karena manusia punya watak yang namanya ego dan serakah. Munculnya ego dari mana? Sejak dari perut itu sudah ada ego. Buktinya apa? Sperma 200 juta sudah digursi bersaing. Dari 200 sel sperma yang jalan itu hanya satu yang masuk ke ovarium. Itu kalau pakai asas gotong royong nggak jadi. Asasnya ego. Mereka yang selamatlah yang akan terlahir di dunia. Kalau kembar berarti yang bisa masuk Loro. dari satu. Makanya kadang nek bayi kembar itu sing siji lara sitok melok lara. Meskipun tempatnya berjauhan. Karena saya punya saudara itu begitu. Anaknya itu kembar, yang satu dibawa saudaranya di Jogja, yang satu tetap di Ponorogo. Yang di Jogja sakit tuh yang di Ponorogo ikut panas. Misal lagi nggak belum bisa. Tapi dari bayi udah dipisahkan. Makanya sejak di dalam perut proses terjadinya manusia pun sudah melalui ego. Makanya bagi mereka yang berhasil mendekat pada semesta adalah mereka yang mengalahkan egonya. Karena apa? Mengalahkan sifat asalinya dulu. Sifat asali manusia ego. Itu kalau sudah dikalahkan ya dia berhasil. Caranya gimana? Makanya begitu. Itu jadi topo sangang sasi 10 dino. Kalau terjadi pertapaannya selesai dia lahir. Lah sama sekarang begitu kita dewasa ego kita muncul, kita bertapa. Nutupi babano kok songo. Kalau sudah 9 babano songo sudah ditutup, bakal nemu sing tunggal, nek nemu sing tunggal bakal suwung 1-0. Kalau itu tidak terjadi mustahil. Itu tidak masuk akal. Makanya itu lah. Terus uripe mateni, uripe menungso mateni angen-angen sing ora kanggo, mateni nafsu sing ora kanggo. Matine iso nguripi nek angen-angen nafsu sing ora kanggo wis dipateni, bisa nguripi marang cahya sejati cahya sampurnaning Gusti. Wujude kaya kristal sing mapan ana pribadine menungso. Seperti itu. Teknisnya gimana? Teknisnya puasa. Olah ambegan, mulai diarani begawan, ambekane wis gawan, menemukan kembali ambegan asal gawane menungso. Kalau sudah ketemu itu ya beres.